لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Maka suatu saat Nabi Yahya ini ketika masih kecil, usianya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka teman-teman yang ngajak main, ya Yahya, ayo Yahya kita main, ayo Yahya kita main. Maka kemudian Nabi Yahya mengatakan, malillah bi khuliqtu. Aku diciptakan bukan untuk bermain. Ya, walakinna Allah khalaqani li ibadah, akan tetapi aku diciptakan untuk ibadah. Anak usia 5 tahun sudah bisa mengatakan, aku diciptakan bukan untuk bermain, tapi aku diciptakan untuk beribadah. Subhanallah. Jadi aku diciptakan bukan untuk bermain. Ini menjadi konsep besar dalam pendidikan kita, teman-teman. Bahwasanya anak-anak kita didik itu bukan dengan kondisi bermain itu. Sementara Barat kan beda ya. Mereka punya konsep bermain melalui belajar, belajar melalui bermain. Kindergarten, belajar sambil bermain, bermain melalui belajar. Dalam Islam ternyata itu tidak tepat. Anak itu ajarkan ilmu, ajarkan adab dengan khusyuk. Ya, main itu untuk menghilangkan lelah saja, menghilangkan kesuntukan, kepenatan bermain. Tapi kalau belajar sambil bermain, belajar sambil belajar melalui bermain tidak tepat dalam Islam. Belajar sambil main-main apalagi ya. Apalagi diskusi sambil main-main. Ini menyalahi konsep salafus saleh kita. Seumpamanya Imam Malik itu di Madinah, teman-teman. Ketika sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba ada seorang murid yang datang kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, saya ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Kemudian Imam Malik mengatakan, oh jika engkau ingin bertanya, ayo hadir ke majelis ilmu. Tangannya dipegang, datang ke majelis, disuruh duduk, setelah itu ngaji. Imam Malik menyampaikan riwayat hadis dan bertanya, menyampaikan, kamu tadi mau nanya apa? Jadi masalah agama, bertanya masalah agama itu di majelis ilmu. Mohon maaf, medsos hari ini sangat berbahaya. Kalau kita berdebat lewat medsos, nggak akan selesai, tidak akan mendapatkan faidah. Tapi kalau kita ingin ilmu, diskusi itu hadir di majelis ilmu, dapat ilmu dan dapat barokah. Ini konsep besar, bukan untuk bermain aku diciptakan, malil la'bi khuliqtu. Jadi hari ini kan muslimin menjadi umat yang imma'ah. Imma'ah itu generasi pengekor. Dan orang kalau imma'ah, mengekor, itu adalah generasi yang kalah. Orang-orang kalah itu selalu mengekor. Jadi muslimin ya ketika peradabannya runtuh, kalah, ya muncullah Ghazwul Fikri. Ini salah satu inspirasi pemikiran, perang pemikiran. Ketika kalah itulah muslimin mengekor ke barat. Kenapa? Hari ini anak-anak muda kita berkiblat ke barat. Mungkin dalam passion mereka, gaya mereka, makanan mereka menuju ke barat. Ini memang generasi orang-orang yang kalah. Karakter orang yang kalah itu apa? Mengekor. Dan jadi orang yang kuat itu enggak mengekor. La takun imma'an, jangan pernah kita mengekor. In ahsanan nas, lakin in ahsanan anfusihim wa idza asa'u an tajtanibu isa'atan. Jangan pernah engkau mengekor. Kau katakan ini bagaimana orang katakan itu sebagai orang katakan, tapi katakanlah walakin antuhsinu. Jadi engkau harus benar. Engkau harus berbuat baik walaupun orang lain berbuat buruk. Ya. Itu berikutnya adalah sifat para nabi. Ya, Nabi Zakaria ini subhanallah punya putra namanya Yahya, ini lembut sekali. Yahya sejak kecil usia 4-5 tahun sudah faham Taurat. Ya, sudah hikmah, memiliki hikmah. Hikmah itu ucapan-ucapan nasihat-nasihat bijak, itu hikmah.
dan berkesesuaian antara apa yang ia lakukan dengan apa yang ia sampaikan. Itu hikmah. Hikmah. Dan ini perlu dipelajari dan perlu dilatih hikmah ini, teman-teman. Para orang tua hari ini harus belajar hikmah. Berkata itu tepat, isinya adalah, bobotnya adalah pelajaran, itu hikmah. Sehingga Luqman Al-Hakim, ayah Luqman itu ketika dia ditanya, "Wahai Luqman, bukankah engkau itu dulunya adalah seorang budak yang dulu menggembalakan kambing bersama saya?" Ya, tapi subhanallah, sekarang di depan rumahmu ratusan bahkan ribuan orang lain mendengarkan kalimatmu. Ya, bagaimana engkau sampai kepada hikmah begini, wahai Luqman? Luqman Al-Hakim mengatakan, saya dianugerahi hikmah oleh Allah itu dengan beberapa hal. Pertama, karena saya tundukkan pandangan. Yang kedua, saya memakan yang halal. Yang ketiga, saya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi para guru, para pendidik, para orang tua, agar perkataan kita ini menjadi hikmah tadi. Jauhi yang haram, tundukkan pandangan, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Nah ini sifat para nabi, wahananan. Kami jadikan Yahya ini penuh dengan kasih sayang. Milladunna, dari kami karakter itu. Wazakah, dan kami jadikan dia orang yang bersih. Bersih hatinya, tutur katanya, perbuatannya. Wa kana taqiyya, dia adalah seorang yang bertakwa. Maka hanan ini lembut dan kasih sayang ini, teman-teman. Nanti ada di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya saking lembut Yahya ini, itu kalau makan tuh nggak bisa sendirian, dia mencari makhluk yang lain. Ya, ini termasuk seorang nabi yang sering makannya itu dengan binatang. Ya, kalau kita mungkin ya makan ada kucing, kadang-kadang kita hardik ya, kita usir. Tapi Nabi Zakaria enggak, justru nyari binatang dia baru bisa makan dengan binatang. Bahkan nanti dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya'kul ma'al wuhshi, dia makan dengan binatang-binatang buas, Nabi Yahya itu. Ya, binatang buasnya tidak lari. Ya, intinya Nabi Yahya ini dia penyayang binatang, teman-teman. Dia penyayang binatang dan makan dengan binatang itu. Ya, itu wahanan, lembut sekali. Bahkan suatu saat Nabi Zakaria itu kehilangan Yahya 3 hari. Ada di sini. Ya, qala bahwasanya ini saya kehilangan Zakaria ini, Nabi Zakaria mengatakan saya kehilangan Nabi Yahya. Saya kehilangan Yahya. Kenapa? Karena memang dia kasirul infirad minan nas, dia menyendiri, beristighfar, bertasbih dalam kondisi khusyuk. Bahkan ya'nas ilal barari wa ya'kul min waraqil asjar. Ya'nas ilal barari, dia tafakur, menyendiri ke padang pasir begitu ya. Dan hidupnya sederhana sekali, dia tidak rewel. Ya'kul min waraqil asjar, Nabi Yahya ini bisa makan daun-daunan gitu ya. Ya, bahkan ini ulama katakan ini makanan yang terbaik, daun-daunan ini ya. Sehat begitu. Ya, ya'kul min waraqil asjar. Nanti Imam Mujahid mengatakan kana ta'amu Yahya bin Zakaria al-ushb. Makanan Yahya bin Zakaria itu adalah al-ushbu, sayur-sayuran. Wa annahu kana la yabki min khasyatillah. Dia sering menangis karena Allah itu. Hatta law kana al-qar ala ainaihi la khariqahu, sendiri menyendiri kemudian menangis itu Nabi Yahya itu. Inna makana ya'kul ma'al wuhshi karahiyatan ayu khalitun nas fi ma'ashihim. Ini sering kalau makan itu dengan para binatang itu, karena menjauhi keburukan pada waktu itu Nabi Yahya itu.
Dan begitulah memang sedikit sekali tidurnya. Sehingga ulama mengatakan di dunia belajarlah untuk sedikit tidur dan banyak qiyamul lail. Ya, agar kelak kita mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan ketika kita di surga itu hadirin, ada yang bertanya, Pak, kalau di surga kita tidur atau tidak? Ibu-ibu mungkin bertanya, bagaimana di surga, tidur atau tidak? Maka ulama sampaikan, kalau kita sedang senang, banyak kenikmatan, kira-kira kita mau tidur atau tidak tuh? Makanan banyak, suatu yang indah, kita baru menikah, ini menikmati hari apa malah menikmati ya? Gak mungkin kita tidur. Antum sedang piknik ke tempat yang indah, ke pantai yang indah gitu ya, itu kira-kira tidur terus di hotel apa jalan-jalan terus tuh? Jalan-jalan kan? Kalau mau tidur di rumah aja. Kalau di surga gak mungkin rasanya kita mau banyak-banyak tidur. Kita akan menikmati keindahan gitu ya, menikmati makanan, menikmati kebersamaan begitu. Hadirin teman-teman, kita lanjutkan kajian kita. Inilah Nabi Yahya, seorang nabi yang lembut itu, wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Nanti di dalam surah yang lain disebutkan wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyam wa sayyidan wa hasura wa sayyida. Seorang nabi mulia itu sayyidah itu lemah lembut. Sebagaimana kita sampaikan, Nabi Yahya sangat sayang dengan binatang, menyendiri, kemudian bertafakur, merenung, menangis, bermunajat. Nabi Yahya. Wahasura itu lama mengatakan hasura itu artinya beliau bisa mengendalikan syahwatnya. Seorang nabi mulia itu. Maka salah satu karakter nubuah yang harus kita warisi dari para nabi adalah para nabi itu mengendalikan syahwatnya. Ketika belum menikah, syahwatnya terkendali. Ya, dan tentunya setelah itu para nabi menikah. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami jadikan para nabi itu azwaj, mereka punya pasangan-pasangan, wa dzurriyyah, dan punya keturunan-keturunan. Yang nanti dalam hadis Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunatku, barang siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Itu ya. Nabi Yahya suatu saat memerintahkan kepada Bani Israel, umatnya adalah Bani Israel. Ya, fajama'a Yahya alaihi salam Bani Israel fi Baitul Maqdis. Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis dan penuh, subhanallah, hatta tala'a bihimul masjid, dan masjid itu penuh dengan umatnya Bani Israel hari ini. Mudah-mudahan Allah bebaskan Al-Aqsa dari jajahan Yahudi. Dan dulu itu Al-Aqsa itu tempat bertemunya Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu sezaman dengan Nabi Yahya. Zakaria punya putra Yahya. Yahya ini satu zaman dengan Nabi Isa. Pada waktu itu pernah bertemu dan saling mengatakan masing-masing, wahai Isa, mohonkan kepada saya agar Allah berikan salam, keselamatan. Karena Nabi Isa kemudian mengatakan, justru engkau yang aku tolong mintakan kepada Allah agar engkau memintakan aku keselamatan, karena Allah mengatakan wassalamu alayya yauma amutu wa yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya wassalamu alayya. Ya, Nabi Yahya mengatakan wassalamu alayya, keselamatan untukku. Ini keselamatan Allah Subhanahu wa taala untukku, kata Nabi Yahya. Pada 3 hal. Yang mana 3 hal ini adalah titik kelemahan manusia. Ini ada kesulitan yang besar, ya, kegundahan muslim itu ada dalam 3 hal. Pertama adalah wassalamu alayya yauma wulidtu,
keselamatan untukku, dan kita perlu keselamatan yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Yang mana tentunya ketika proses persalinan inilah manusia kita semua perlu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk ibunya ataupun untuk bayi yang akan dilahirkan. Sehingga bagian dari syahid adalah seorang ibu ketika melahirkan itu kemudian gugur meninggal ketika melahirkan itu. Imra'atun qatalatu sariratuhu, seorang wanita yang meninggal ketika dia melahirkan putranya, itu syahid. Yauma wulid, ketika kita lahir, ketika istri kita melahirkan, perlu keselamatan. Wa yauma amutu, dan ketika aku meninggal, perlu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggal enggak selamat. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir usia dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir usia ucapkan la ilaha illallah, dia bisa masuk surga, begitu ya. Itu teman-teman. Dan wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan ketika ub'atsu hayya, pada hari berbangkit aku dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Itu juga perlu keselamatan di situ. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ketika aku dihidupkan di situ aku perlu keselamatan. Dan kita semua perlu keselamatan pada hari kiamat itu. Nabi Yahya mengumpulkan seluruh Bani Israel di Baitul Maqdis, penuh pada waktu itu oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Yahya menyampaikan 5 hal. Ya, ada 5 hal. Innallaha amarani bi khams kalimat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian untuk menyampaikan, untuk melakukan 5 hal. Yang pertama adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu adalah seperti seseorang yang punya hamba saya. Hamba saya itu kemudian dia bekerja, kemudian dia menghasilkan, kemudian penghasilan yang dihasilkan oleh hamba saya itu malah tidak diberikan ke tuannya, malah ia berikan kepada orang lain. Itu membuat marah tuannya atau tidak? Pasti membuat marah. Maka kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita beribadahnya bukan kepada sang pemberi rizki itu, tapi kepada sesuatu yang lain. Ini kenapa musyrik dosanya besar? Inna syirka la dzulmun azim. Bahkan nanti ulama mengatakan kenapa syirik dosanya besar adalah dibanding dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dibanding dengan seseorang yang berzina, seorang yang mabuk, minum minuman keras, seorang yang membunuh, musyrik masih lebih besar dosanya itu. Jawabannya adalah karena kemaksiatan itu perlu syahwat. Ya, kemaksiatan itu mencuri perlu syahwat, perlu keinginan, ya kan? Berzina karena ada syahwat. Ya, seseorang membunuh ada syahwat, dendam. Mereka melakukan itu karena syahwat, sedangkan menyekutukan Allah itu tidak ada syahwat. Bahkan fitrah seorang muslim kan tidak menyekutukan Allah. Fitrah orang yang beriman, fitrah manusia adalah beriman, ya. Adalah beriman. Fitrah manusia sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali adalah beriman, mencintai kebaikan, membenci keburukan. Itu fitrah manusia. Dan untuk musyrik tidak ada fitrah, tidak ada syahwat di situ. Tapi seorang melakukan kemusyrikan, maka itu dosa yang sangat besar. Yang kedua adalah wa amurukum bis salat. Aku perintahkan kalian untuk salat. Ya. Wala taltafitu, dan janganlah kalian menoleh atau berpaling ketika salat. Idza tafatu fi salatikum fa innallaha tafata minkum. Ketika kalian salat itu berpaling, menoleh, maka Allah akan berpaling
kepada kalian. Ketika kita sholat penuh dengan khusyuk, Allah menghadap kepada kita. Ketika kita menoleh dan berpaling, Allah juga berpaling dari kita. Maka Nabi Yahya mengajarkan kita untuk khusyuk di dalam sholat, teman-teman. Khusyuk, nikmat. Berpaling kan hari ini bisa berpaling dengan fisik, dengan pandangan berpaling. Tapi ternyata ada berpaling dengan pikiran kita. Kita hadir di sini tapi pikiran kita sedang di rumah kita. Sedang di kosan kita, mahasiswa. Oh iya itu pakaian masih direndam, belum dicuci. Misalkan begitu, misalkan. Para bujangan kan begitu. Ya itu berpaling, dan ketika kita berpaling dari sholat itu Allah berpaling dari kita. Sehingga orang yang sholat itu, teman-teman, ada yang diterima setengahnya. Bagus diterima setengahnya. Ada yang diterima seperempatnya. Ada yang diterima sepertiganya. Ada yang diterima seperenamnya. Ada yang diterima seperdelapannya. Tergantung kekhusyuan. Yang khusyuk itu yang diterima. Begitu. Yang ketiga, Nabi Yahya mengatakan wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan untuk sedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti seseorang yang sudah diikat kepala dengan tangannya diikat, kemudian dia sudah diseret mau masuk ke neraka, tetapi dengan sedekah tersebut seseorang membebaskan dirinya. Jadi antum hari ini ketika bersedekah, berwakaf, memberikan infak fisabilillah, itu pada hakikatnya sedang memerdekakan dirinya dari api neraka itu sendiri. Jadi filosofi sedekah itu begitu. Yang keempat, Allah perintahkan kepada kalian wahai Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama Pak, beribadah kepada Allah tidak musyrik. Yang kedua, diperintahkan untuk sholat, jangan menoleh. Yang ketiga, diperintahkan untuk sedekah. Perumpamaan orang sedekah adalah seperti orang yang memerdekakan dirinya dari diseret ke neraka itu. Yang keempat, Allah perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir ini ahsanu ma yakunu minasyaitan. Ya. Ahsanu ma yakunu minasyaitan itu adalah orang yang sangat terjaga dari gangguan setan. Jadi perumpamanya adalah seperti seseorang yang tertawan, dikejar-kejar oleh musuh, tapi dia berlindung ke satu benteng yang sangat kokoh. Dan zikir itu adalah seperti orang yang dikejar oleh setan, tapi dia berlindung ke benteng yang sangat kokoh. Jadi hisnul muslim, benteng muslim itu adalah zikir. Semakin kokoh kuat zikirnya, semakin terlindungi dari setan. Semakin lalai, semakin jarang zikirnya, dia keras hatinya, setan mudah masuk. Jadi itu sebetulnya 5 ya. Pertama, beribadah kepada Allah, tidak musyrik. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan sedekah, dan yang kelima, Allah perintahkan untuk berzikir. Nanti di dalam surat Maryam, ansabbihuhu bukratan wa asyiya. Allah perintahkan untuk bertasbih, kata Nabi Yahya. Allah perintahkan bertasbih bukratan wa asyiya, pagi dan petang. Baik teman-teman, itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.